berkaitan dengan penolakan pembuatan gereja itu ya. Karena kalau saya pikir Kalimantan ini Pak, ini Kalimantan Barat, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Bagaimana kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi seperti ini terjadi. Jujur, saya kena kejar-kejar masyarakat. Mulai dari Kabupaten Landak, Sintang, Sanggau, Bengkayang, Kapuas Hulu. Saya sudah termonitor semua daerah, konfirmasi saya semua. Bagaimana Pak Dewan? Desakan-desakan dari masyarakat, akar rumput, mereka semuanya kecewa. Bahkan mereka mau turun tadi Pak. Jujur Pak, saya tahan Pak. Ada beberapa organisasi pemuda daya itu mau turun, saya tahan. Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Louis Ece Relson. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Dan jangan lupa untuk support terus dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Oh ya teman-teman, di video kali ini masih terus update kasus intoleransi yang terjadi di Kalimantan Barat oleh oknum kepala desa dan ketua RT setempat di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan klarifikasi dari Former RT Dusun Parimayo Darat, Desa Kapur, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, sekaligus mediasi yang dihadiri beberapa tokoh dari anggota Dewan DPRD terkait penolakan pembangunan gereja Katolik di Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dan mediasi tersebut di kantor Bupati Kuburaya. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan berikut ini videonya. Dan alhamdulillah saya langsung kontak Pak Kades dan RT-RT yang ada di lapangan. Sempat saya tadi juga pulang sebentar ke kantor desa, saya minta apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Saya juga ketemu dengan Bang Nasarius Sintoy, karena kebetulan dia warga saya, rumahnya berdekatan dengan saya. Dia kawan baik saya, ketemu di ruangan Pak Kades. Saya tanya, Bang, gimana ceritanya? Yang jadi koordinator itu dari pihak Katolik itu Pak, dari pihak gereja Katolik itu Pak Nasir Sintoy dan Pak Adi. Itu Pak Nasir Sintoy itu rumahnya di blok D21, Pak Adi itu di blok C10 di Kota Raya juga Pak, kebetulan di tempat saya juga. Jadi saya tanya, Bang Sinto menyapa tadi, saya Pak Rusdi diutus oleh dari seberang dari Sisor, adanya begitu, dari organisasi gereja untuk koordinasi dengan desa juga dengan RT dan dusun. Awalnya datang ke desa membawa surat, habis itu ke dusun menemui Pak Jasmani, dan Bang Sinto menyampaikan dan Bang Adi itu, andaikan itu disetujui ya kita bangun, andai pun enggak ya enggak apa-apa. Begitu. Dari yang dua orang jadi koordinator penghubung ini Pak, penghubung ini. Dan saya tanya ke Bang Sinto, Bang, apakah tanahnya di situ sudah dibebaskan? Iya, sudah dibebaskan. Saruga, Bahasa Kak di mana selama harus salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Kuburaya beserta Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya, Kapolres dan Dandim yang mewakili. Kemudian yang saya hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Jadi dari awal saya juga sudah dengar dari paparan dari kepala desa, kemudian kepala dusun berkaitan dengan penolakan pembangunan gereja. Kemudian dari Pak Bupati sampaikan bahwasanya karena ada aturan dari pemerintah atau regulasi. Cuman yang saya sayangkan, kenapa itu termasuk arogan itu berkaitan dengan penolakan pembuatan gereja itu ya. Karena kalau saya pikir Kalimantan ini Pak, ini Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Artinya kita ini kan majemuk di sini, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Bagaimana kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi seperti ini terjadi. Jujur, saya kena kejar-kejar masyarakat. Mulai dari Kabupaten Landak, Sintang, Sanggau, Bengkayang, Kapuas Hulu. Bagaimana Kuburaya itu Pak Iwan? Artinya ada sesuatu yang salah.
Jadi di sini yang perlu saya tegaskan, saya minta perhatian dari Bupati, kemudian dari Wakil Bupati, bagaimana solusinya berkaitan dengan pembangunan gereja yang ditolak ini. Karena tadi kan udah jelas, udah dibuat perjanjian, kemudian udah di DP 980, itu harga fantastik. Artinya kan udah ada kesepakatan sebenarnya. Cuman karena berkaitan dengan aturan regulasi pemerintah tadi, sehingga perlu tanda tangan kemudian dari warga, kemudian pengurus RT RW sampailah ke dusun, sehingga itulah jadi mengganjal. Tapi apa gunanya ketika berkaitan dengan tanah tersebut dari DP? Artinya kan ada persetujuan di situ. Saya sih mau memaklumi betul yang dikatakan Pak Wakil tadi. Contoh di dapil saya kan Sungai Bawang, Lingga, Boreh, Pancaroba, Teluk Bakung. Alhamdulillah, puji Tuhan, masyarakat kami sangat majemuk dan aman, tidak ada masalah seperti ini. Saya sangat menyayangkan, walaupun bukan dapil saya menyayangkan sekali adanya masalah seperti ini. Saya sudah termonitor semua daerah, konfirmasi ke saya semua. Bagaimana Pak Dewan? Desakan-desakan dari masyarakat, akar rumput, mereka semuanya kecewa. Bahkan mereka mau turun tadi Pak, jujur Pak, saya tahan Pak. Ada beberapa organisasi pemuda daya itu mau turun, saya tahan. Kamu harus menghargai saya. Saya ada di DPRD Kabupaten Kuburaya, malu saya ketika kalian berbuat onar di Deskap. Saya tahan. Jadi gini Pak, yang saya tekankan Pak, tadi kan Bapak sudah bilang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi masalah ini. Artinya saya minta solusi aja Pak dari Pemda Kabupaten Kuburaya untuk menyikapi kalau misalkan lahan tersebut tidak disetujui oleh masyarakat. Ya, kita mau ngomong apa kan? Karena tadi dibilang yang mana yang mayoritas, yang mana minoritas. Artinya kan ya boleh dikatakan susah juga kita menyampaikannya. Artinya masyarakat yang di lapangan luas kan dia merasakan ada diskriminasi di situ Pak. Ya kan? Bukan berkaitan dengan berapa ramai jemaatnya, tapi di sini sudah mencerminkan intoleransi sebenarnya Pak. Dan saya berharap juga dengan adanya mediasi atau audiensi seperti ini, saya berharap ada penekanan dari Bupati berkaitan dengan oknum, ya Pak Dusun ya, yang buat surat pernyataan tersebut. Ini banyak yang dibawa Pak, minta sanksi Pak, minta disanksi Pak. Saya hanya menyampaikan di forum yang terhormat ini. Seluruh masyarakat adat minta sanksi Pak. Bapak disanksi. Nah itu kembali lagi dengan kebijakan Bupati lah, karena selaku pemangku kebijakan di Kabupaten Kuburaya. Saya juga pusing Pak, ngurus ini Pak. Tiba-tiba tadi malam saya telepon sana sini, Pak Dewan tolong ini diproses, kalau nanti saya koordinasi dengan Bupati, saya bilang. Kalau di dapil saya Sungai Bawang aman-aman ya Pak. Tapi yang dari Ambang itu malah mau ke sana Pak, ke Deskap Pak. Ada apa sebenarnya? Kami di sini bagus-bagus ya. Semua etnis itu bergandengan tangan, aman Pak. Jadi harapan saya dengan Pak Bupati berkaitan dengan solusi lokasi, kalau memang itu tidak disetujui oleh masyarakat, ya itu dikembalikan bagaimana solusinya sehingga pembangunan gereja yang di Desa Kapur bisa realisasi Pak. Karena di Desa Kapur tersebut jumlah jemaat Katolik itu kurang lebih 1000 Pak. Jadi saya terpanggil di sini karena mewakili masyarakat adat, mewakili agama Katolik, walaupun bukan dapil saya hadir ini Pak. Karena saya ingin menyejukkan situasi dan kondisi. Jangan sampai pada saat hari ini ulang tahun yang ke-18 Kabupaten Kuburaya, tetapi bertolak belakang dengan apa yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya ini Pak yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Abil Kak Kalino Bacura Minta Sarungga Bahasa Ingat Kak Iwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apapun alasannya, segala bentuk tindakan intoleransi ya pelaku tetaplah harus diproses secara hukum. Kaum intoleransi ini sangat-sangat mencederai nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalau kita perhatikan biang permasalahannya adalah SKB 2 Menteri ya, dimana ya persyaratan pendirian tempat ibadah menurut
SKB 2 Menteri ini sangat-sangat menyulitkan dan menyusahkan salah satu golongan. Dan persyaratan pendirian tempat ibadah menurut SKB 2 Menteri ini pasal 14 ada 3 poin, dan ini menurut saya pribadi ya sangat menyulitkan dan menyusahkan ya bagi sebagian golongan. Dan bisa teman-teman baca di atas, dan ini sangat-sangat luar biasa menyulitkan, dimana persyaratan pendirian tempat ibadah harus ada 94 pengguna, dilampirkan bukti KTP, dan kemudian minimal persetujuan dari warga setempat, dan kemudian disahkan oleh lurah ataupun kepala desa di wilayah setempat. SK 2 Menteri ini di mana persyaratan pendirian rumah ibadah, dan seharusnya SKB 2 Menteri ini harus cabut ya, supaya tidak menyusahkan salah satu golongan di saat ingin mendirikan rumah ibadah. Dan sampai detik ini di eranya Presiden Prabowo Subianto ini, surat SKB 2 Menteri ini masih tetap lanjut dan bertahan ya sampai saat ini. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loise C Reaction. Oke, see you next video. Bye bye.